Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, yang walaupun pembelajaran kita pada siang hari ini secara daring, akan tetapi kita masih tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolahan kita pada siang hari ini. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, marilah pembelajaran kita pada siang hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya pembelajaran kita pada siang hari ini, mata pelajaran yang akan kita bahas adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam, yang mana pada kesempatan siang hari ini materi yang akan kita bahas berjudul Pembinaan Akidah Islam. Anak-anakku semuanya, akidah adalah merupakan pokok daripada keyakinan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keyakinan atau akidah Islam itu perlu kita kuatkan dalam hati kita, ya. Khususnya kita itu harus berakidah kepada aqaid yang 50 yang tersimpul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga kalau kita itu beraqaid kepada akidah yang 50 tersebut, ya, insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya mari kita bahas bersama-sama tentang pembinaan akidah Islam, yang mana yang pertama kita mulai dengan pengertian akidah Islam. Secara etimologi, akidah berarti simpul atau ikatan perjanjian atau keyakinan yang kokoh. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya, atau unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam jiwa yang tidak dapat digolongkan oleh keraguan-keraguan, begitu. Kemudian pengertian akidah Islam yaitu dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh umat Islam, oleh kita selaku umat Islam, dipegang teguh dengan mantap dan kuat dalam hati kita, dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Jadi akidah Islam itu adalah merupakan pokok kita di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita kuatkan, ya, kita mantapkan dalam hati kita itu supaya kita supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat, dalam artian kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, adapun inti daripada akidah adalah merupakan syahadat tauhid la ilaha illallah yang ditandai dengan perilaku-perilaku. Yang pertama adalah perilaku daripada syahadat tauhid tersebut. Yang pertama, pemujaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ekspresi cinta dan ketaatan. Artinya kita itu tidak boleh memuja kepada selain Allah. Misalkan saja ada yang memuja kepada batu, kepada pohon, kepada binatang, kepada barang-barang yang angker, itu nggak boleh. Itu termasuk musyrik. Karena apa? Yang berhak dipuja, ya, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita itu memuja, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk ekspresi kecintaan kita dan ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, begitu.
Yang kedua adalah ditandai dengan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta dan ketaatan. Jadi pengabdian kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu kadang-kadang seakan-akan pengabdian kepada orang, kepada manusia, tapi hakikatnya semuanya itu adalah kita atau orang tersebut mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi daripada kecintaan dan ketaatan kita, ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyerahan atau tawakal dan ketundukan kita kepada sistem nilai-nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya apa yang kita laksanakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, ini kita serahkan, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi kalau seandainya kita itu mau melaksanakan ikhtiar sesuatu gitu ya, takut berhasil atau tidak, yang penting kita sudah ikhtiar, maka jalan yang terakhir kita pasrahkan, kita serahkan, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hasil dan tidaknya usaha kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Selanjutnya adalah dasar-dasar daripada akidah Islam atau dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar daripada akidah Islam ya, yaitu Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 172 dan Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya insyaallah surat Al-Ikhlas itu loh yang biasa kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di samping itu dasar dalil hadis juga ada sebagai dasar akidah Islamiyah begitu. Selanjutnya adalah tujuan akidah Islam. Tujuannya apa? Kita berakidah Islam. Yang pertama adalah meluruskan niat. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita usahakan, maka jangan lupa niat kita hanyalah niat mencari ridho Allah ya. Contohnya kalian bersekolah di Inwis kampus ini, di SMP Unpakis ini, jangan keliru niat kalian. Niat kalian adalah untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan apa itu kewajiban kita mencari ilmu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menggok niatnya. Aku tak sekolah, saya akan sekolah supaya menjadi dokter, supaya menjadi kepala desa, supaya menjadi menteri. Itu niat yang salah ya. Semua itu adalah yang mentakdirkan kita menjadi menteri, menjadi kepala desa, menjadi orang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan akidah Islam kita di dalam berniat itu insyaallah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghindari dari kesesatan. Artinya dengan kita itu berakidah Islam, maka kita bisa terhindar dari kesesatan-kesesatan. Ya, artinya kita itu misalkan dengan akidah Islam kita insya Allah akan terhindar dari suudon-suudon atau sangkaan-sangkaan yang tidak jelas. Karena apa? Semua yang kita rasakan, semua yang kita hadapi, semua yang kita lihat, semua kejadian yang kita rasakan ini adalah merupakan takdir dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Takdir itu merupakan kuasanya Allah, iradah merupakan kehendak Allah. Contoh ini kaitannya dengan masalah keberadaan negara Indonesia sekarang masih berada dalam virus corona. Ini kalau kita itu berakidah Islam, kita sadari bahwasanya yang membuat corona itu ya Allah, yang menghilangkan corona ya Allah, begitu. Jadi kita itu nggak menyalahkan salah satu pihak. Misalkan kalian begini, oh gara-gara corona saya nggak bisa sekolah, oh nggak boleh gitu. Gara-gara corona saya nggak bisa kerja, oh nggak boleh. Karena apa? Itu merupakan takdir dan iradahnya Allah, begitu ya. Iradah, takdir dan iradahnya Allah itu merupakan kehendak Allah lah yang membuat, Allah lah yang menciptakan corona, Allah lah yang menghilangkan corona.
Buktinya sekarang oleh Allah coronanya sudah agak diangkat, tidak ada corona lagi. Tapi kita masih waspada karena di sana sini masih ada berita tentang keberadaan daripada corona. Jadi dengan akidah Islam ini, kalian itu dengan keberadaan corona ini nggak menyalahkan salah satu pihak, begitu ya. Oh, gara-gara corona malah saya nggak bisa kemana. Oh, nggak boleh itu. Karena apa? Yang menciptakan virus corona adalah dari Gusti Allah, dan yang menghilangkan virus corona adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat daripada kita menguatkan daripada akidah Islam, begitu. Yang selanjutnya adalah berkeyakinan dengan benar. Dengan akidah Islam, kita itu berkeyakinannya itu insya Allah benar, tidak melenceng daripada syariat agama. Kita hanya berpegangan, kita hanya berkeyakinan bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, kita berkeyakinan bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinannya lurus, begitu. Jadi enggak melenceng daripada syariat agama Islam, begitu. Yang keempat adalah memperkuat iman dan ketakwaan kita. Benar, dengan akidah Islam maka iman kita itu bertambah kuat, khususnya beriman kepada rukun iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, begitu ya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Di samping itu, dengan akidah Islam, ketakwaan kita kepada Allah itu akan meningkat, akan kuat. Karena apa? Kita berkeyakinan bahwa Allah Maha Ada, Allah Maha Mengetahui, sehingga kita itu mau berbuat maksiat nggak bisa, karena takut kepada Allah. Dengan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Barokahnya akidah Islamnya yang kuat. Yang kelima adalah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jelas, orang yang akidahnya kuat itu insya Allah dijamin orang itu akan selamat dunia dan akhirat, bahkan diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, begitu. Sebagai kesimpulan, bahwasanya akidah Islam itu harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya setiap umat Islam, setiap kita semua, setiap kalian semua selaku umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam, begitu, dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, saya kira untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya adalah tolong dikerjakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan mengapa kita diwajibkan berakidah Islam. Tadi sudah, ya. Dua, jelaskan pengertian akidah secara istilah. Tadi sudah. Tiga, sebutkan perilaku yang mencerminkan akidah Islam. Tadi sudah. Empat, yang sebutkan tujuan berakidah Islam. Tujuan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tulislah dalil, ya, itu dalil Al-Quran yang menjadi dasar diwajibkan berakidah Islam. Tadi sudah saya sampaikan surat Al-A'raf dan surat Al-Ikhlas tadi itu, ya. Kalian tulis kembali di buku kertas. Jadi jawabannya ini kalian tulis di kertas. Setelah selesai menjawab 5 pertanyaan ini, hasilnya difoto kemudian dikirim kepada masing-masing wali kelas. Saya kira demikian. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.